Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, hari ini kita mau membahas tentang tipe-tipe persilangan. Ya, kita mau bahas tentang tipe-tipe persilangan, ya kan, tipe-tipe breeding ya. Persilangan yang biasanya digunakan di peternakan, khususnya kita mau bahas hari ini tentang cupang. Ya, seperti apa? Nah, biasanya kan teman-teman gak asing ya dengan yang namanya inbreeding, dengan namanya crossbreeding, line breeding, apalagi line breeding, cross breeding, ada lagi close breeding. Nah, beda tuh ya. Tapi sebelum kita masuk ke tipe-tipe persilangan ini, mungkin alangkah baiknya kita samain konsep dulu, kita samain pemahaman dasar dulu tentang tipe-tipe persilangan ya. Kita bahas dasar-dasarnya dulu ya teman-teman, takutnya ada yang lupa gitu, ada yang lupa pengertian dari fenotip, genotip, parental, filial ya kan. Kita mau bahas itu dulu biar kita satu pemahaman. Oke, ini sebenarnya kalau ngomongin tipe-tipe persilangan ini ngomongin hukum Mendel ya teman-teman ya, hukum Mendel. Kita tahu bapak genetika itu Mendel ya kan. Ada hukum Mendel 1, ada hukum Mendel 2 ya kan. Hukum Mendel 1 itu hukum pemisahan secara bebas, hukum Mendel 2 itu hukum pengumpulan pengelompokan bebas ya kan, dan ada lagi penyimpangan hukum Mendel. Tapi kita nggak seribet itu, intinya kita langsung ke aplikasinya aja. Ini saya kasih contoh misalnya. Misalnya gini teman-teman, misalnya ada persilangan antara cupang antara cupang plakat ya kan. Misalnya ini misalnya ya, misalnya antara cupang plakat dengan cupang half moon. Nah misalnya, nah setelah plakat dan half moon ini dikawinin ya kan, cupang plakat ini kebetulan ini jantannya, simbol jantan gini teman-teman ya, simbol betina gini. Nah, jantan ini karena suka memanah ya, jadi simbolnya kayak panahan ya. Betina begini karena suka kayak orang ngaca ya, karena betina suka ngaca gitu. Kalau sekarang kebalik ya, nah, betina atau sama ya, jantan betina suka sama-sama suka ngaca. Jadi plakat sama half moon ternyata setelah dikawinkan, ternyata persentase ternyata persentase anaknya itu, ini kita sebut dengan parental ya. Ini kita sebut dengan parental ya kan, parental, parent, orang tua. Nah, nanti kan mereka membentuk gamet ya, membentuk gamet ya. Gamet itu sperma dan ovum ya. Ini gametnya nanti sperma. Nah, kita bahas sekilas saja. Nah, ya jadi gennya jadi separuh. Jadi ketika pelakat sama half moon ini kawin, kan yang ketemu itu sperma sama telur ya. Nah, sperma sama telur itu kromosomnya, gennya itu setengah. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau ada cupang kawin, kan yang ketemu itu sperma sama telur ya. Nah, itu sperma dan telur itu gennya setengah. Gitu. Jadi kalau misalnya pelakat itu, misalnya cupang itu kromosomnya 46. Ini gennya kromosomnya 46, ini kromosomnya 46. Nah, ini setelah jadi sperma kromosomnya cuma 23. Telurnya juga kromosomnya, gennya cuma 23. Nanti ketemu lagi jadi 46. Nah, gitu kalau sering ada pertanyaan. Jadi sebenarnya betina itu nyumbang berapa persen sih? Betina nyumbang berapa persen sih? Sebenarnya persentasenya sama. Betina menyumbang sifat 50%, betina nyumbang sifat 50%, sama gitu. Sama seperti manusia juga gitu. Bapaknya, ibunya kawin, kan yang ketemu itu sperma sama telur. Tapi kenapa ya? Kenapa mukanya itu mirip banget sama bapaknya, ibunya kok nggak kelihatan? Lah kan kita baru ngeliat mukanya doang. Belum kita lihat pinggulnya, belum kita lihat jari kakinya, jari tangannya, belum kita lihat enzim-enzimnya, belum kita lihat lambungnya seperti apa. Kan yang kita lihat cuma mukanya doang. Jadi tetap peluang yang namanya kromosom, yang namanya gen, sumbangan dari kedua orang tua itu tetap sama aja. Tinggal sifat itu muncul atau tidak gitu teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau kita ngawinin cupang, tiba-tiba pas kita kawinin anaknya tuh beda banget dengan kedua induknya. Ternyata nih mirip dengan nenek moyangnya dahulu kala. Itu bisa jadi gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi parental, jadi gamet, nah gamet baru jadi filial. F yang di bawah. Ini filial ya. Keturunan pertama nih namanya, filial pertama. Nah, jadi bukan fenotip ya, beda lagi ya. Jadi parental yang atas, yang tengah gamet itu sperma atau telur. Nah, nanti sperma sama telur ketemu jadi filial. Filial tuh bahasa Latin ya, artinya keturunan. Bukan fenotip. Nah, fenotip beda lagi, nggak nyambung. Fenotip nggak ada masuk ke sini. Nah, fenotip itu ini. Nah, ini fenotip plakat. Plakat itu penampakan, fenotipnya plakat gitu. Half moon itu fenotipnya half moon. Cupang koi, nah itu fenotipnya, penampakan yang bisa kita lihat. Fenotip itu karakter yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita cium, bisa kita bau, bisa kita pegang. Nah, kalau buah kan kasar ya kan, bulat. Nah, itu namanya fenotip. Nah, kalau ini F1 ini filial, bukan fenotip. Filial pertama. Nah, akhirnya jadi ternyata setelah kita kawinkan pelakat sama half moon, ternyata anaknya half moon semua misalnya nih.
half moon 100%. Nah, gitu. Ini ilmu persirangan dasar yang pertama ya. Jadi kalau teman-teman mengawinkan salah satu sepasang cupang, ternyata anaknya 100% begitu semua. Dari sini kita udah ambil kesimpulan langsung, teman-teman. Apa kesimpulannya? Kalau sifat half moon itu dominan. Sifat half moon itu dominan. Lebih kuat gitu dibandingkan sifat plakat. Nah, plakat itu berarti sifatnya itu resesif kalau di genetika. Resesif itu sifatnya nggak hilang, tetap ada. Sifatnya nggak hilang, sifatnya tetap ada, tapi dia tidak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena dia berpasangan dengan sifat yang lebih kuat, gitu. Karena dia berpasangan dengan sifat yang lebih kuat, gitu. Tapi dia tetap ada, dan suatu ketika dia akan muncul. Nah, langsung kita buat ya teman-teman ya. Ini kalau buat kita jadi persilangan, jadinya begini nanti. Kita praktekin langsung jadi persilangan seperti apa. Nah, gini dia. Jadi parentalnya berarti tadi kan parentalnya plakat sama half moon ya. Berarti pilihannya kalau di genetika ini kita pakai huruf P atau pakai huruf A. P plakat, half moon H. Nah, pakai yang mana nih? Nah, lebih enak kalau di ilmu persilangan kita pakai yang sifatnya dominan. Karena sifatnya yang dominan ini half moon, berarti pakai huruf H. Nah, berarti plakat ini pakainya huruf kecil teman-teman, H kecil, half moonnya H besar, harus menggunakan huruf yang sama gitu. Jadi jangan plakat pakai P kecil, half moonnya pakai H besar, nggak boleh. Karena mereka ini satu kalau di biologi namanya satu alel ya. Bukan satu alel, satu gen gitu. Ini satu gen. Apa nih? Menentukan bentuk dari sirip ekornya atau menentukan dari panjang siripnya gitu. Jadi ini satu karakter, kita ngomongin satu karakter, kita menghilangkan satu karakter dulu. Jadi berarti half moon itu H besar, plakat itu H kecil. Nah gini teman-teman, nanti ketika jadi gamet, kan saya udah bilang tadi gamet itu kromosomnya setengah ya. Nah berarti spermanya cuma membawa H kecil aja, yang betina telurnya membawa H besar aja. Nah nanti sperma sama telur, kan sperma nih. Nah ini sperma ceritanya, ini telur. Sperma sama telur kawin, ketemu menjadi filial pertama, keturunan pertama. Jadi anaknya semua H besar, H kecil, anaknya semua begini. Bisa jantan, bisa betina, sama. Kemungkinannya sama. Jadi anaknya 100% semua begini teman-teman. Nah, inilah kita menemukan di sini. Kita mulai konsep. Jadi kita dapat konsep baru di sini teman-teman. Ada yang namanya pertama ada ini ya genotip. Nah, ini namanya genotip teman-teman. Ada H besar. Ada lagi genotip H besar, H kecil ya. Ini ya yang kedua ya. Ada lagi genotip H kecil. Jadi kita menemukan 3 macam genotip. Ini namanya genotip teman-teman. Gennya, hurufnya. Nah, genotip ini namanya genotip. Sifat yang tidak bisa kita lihat karena ini terdapat di kromosom. Nah, H besar. Ini tadi penampakannya apa? Half moon kan? Ya. H kecil penampakannya plakat ya. Plakat. Nah, H besar H kecil ini yang di anaknya tadi yang saya bilang. Karena half moon tadi ternyata dominan. Nah, berarti ini kan half moon, berarti ini berarti half moon juga. Tuh, berarti genotip yang sama, teman-teman. Ini kan genotipnya sama, teman-teman. Genotip yang sama ini kan sama nih. Sorry. Ulang ya. Fenotip yang sama. Ini namanya fenotip. Ulang. Ini namanya fenotip. Sifat yang nampak yang bisa kita lihat tuh namanya fenotip. Gitu. Sifat yang bisa kita lihat yang nampak namanya fenotip. Fenotip itu rumusnya genotip plus lingkungan, teman-teman. Nah, jadi kalaupun dia genotipnya dia udah bagus, genotip dia itu udah bagus. Misalnya genotipnya dia tinggi, orang yang tinggi badannya 190, orang tuanya tinggi semua. Tapi kalau lingkungan tidak mendukung, ya kan, dia tidak akan tinggi gitu. Maksudnya lingkungannya apa? Makanan nggak mendukung, ya kan. Terus dari kecil kerjanya udah jadi kuli bangunan, angkat-angkat beban, dia nggak akan tinggi. Jadi itu rumus dari fenotip itu genotip yang sudah diturunkan ditambah lingkungan. Gimana lingkungan bisa mempengaruhi? Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat teman-teman di sini. Jadi, ini kan fenotip itu sifat yang bisa kita lihat kan ya. Nah, ini kan half moon ya. Ini half moon ya. Ternyata fenotip yang sama ini, belum tentu genotipnya sama. Ternyata genotipnya beda, teman-teman. Ini kan beda nih. Coba lihat. Yang ini
huruf besar semua, ini dominan semua nih. Yang ini dominan, alelnya dominan, ini resesif gitu ya. Jadi yang ini namanya, yang atas namanya homozigot dominan, yang bawah homozigot resesif. Jadi ini nyambung juga dengan pembahasan inbreeding kita nanti teman-teman gitu. Jadi ini yang atas kita sebut dengan, ini yang atas sama yang bawah ini namanya homozigot ya. Ini namanya homozigot ya. Yang atas itu homozigot dominan karena huruf besar semua, yang bawah tuh homozigot resesif. Nah, yang tengah-tengah ini namanya heterozigot gitu ya. Heterozigot gitu teman-teman. Jadi fenotip yang sama belum tentu genotipnya sama gitu. Jadi cara cari taunya gimana dia itu homozigot atau heterozigot? Kan kalau kita pengen memurnikan genetik, kalau teman-teman melakukan inbreeding, jadi kan harapannya ini ya, harapannya gimana kita mendapatkan gen yang ini, gen yang homozigot dominan gitu. Harapannya kan itu ya, kita berharap kita mendapatkan genotip yang homozigot dominan. Kalau yang homozigot resesif biasanya nih beberapa jadi penyakit nih biasanya kebanyakan sih ini. Jadi memperkuat genetik itu dengan cara ini gitu. Gimana caranya biar homozigot dominan itu banyak? Kan salah satu caranya dengan cara inbreeding teman-teman gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ini ada istilah homozigot dominan, ada homozigot resesif, ada heterozigot. Nah gitu. Jadi genotip dan fenotip bisa berbeda gitu ya. Kalau kita hitung genotipnya di sini ada 3 macam, 1, 2, 3. Fenotipnya ada 2 macam. Ini 1, ini 2. Oke. Sampai sini bisa kita lanjutkan. Jadi ini ya konsepnya teman-teman ya. Ini persilangan Mendel semua. Jadi persilangannya seperti ini. Nah, nanti ada lagi istilah F2. Apa tuh F2? F2 itu kalau ini kita kawinkan sesamanya. Kan keturunan pertama, filial pertamanya ini kan, ada H besar H kecil. Kan semua H besar H kecil kan. Kalau kita kawinkan sesamanya, nah nanti anaknya namanya F2 gitu. Mungkin yang lupa ya. Jadi kalau ini kita kawinkan lagi, misalnya kita kawinkan lagi nih, ini jadi parental kedua nanti. Ini kan parental pertama nih, jantan betina. Nah parental keduanya kita ambil nih, 2 anaknya kita ambil, kita kawinkan dengan sesamanya, H besar H kecil, kita kawinkan dengan H besar H kecil. Nah keturunan keduanya nanti seperti apa? Ini jadi gamet kan, gametnya nanti ada 2 macam, spermanya ada 2 macam, H besar H kecil, ini juga H besar H kecil ya. Lalu kita kawinkan keturunan keduanya, filial keduanya, maka hasilnya adalah ini ketemu ini, ini ketemu ini, ini ketemu ini, ini ketemu ini. Hasilnya H besar H besar, H besar H kecil, H besar H kecil, dan H kecil H kecil. Nah, dapat deh. Ini half moon, ini half moon juga, ini half moon juga, ini plakat. Nah, tuh ya kan? Di keturunan keduanya ketahuan nih seperti ini. Gitu. Jadi ada yang ini dominan, ada yang heterozigot, ada yang resesif gitu. Jadi itu namanya keturunan kedua F2 gitu ya teman-teman ya. Nah itu kira-kira konsep dasarnya seperti itu. Kita bisa lanjut sekarang langsung kita bahas tentang apa tuh pengertian dari inbreeding dan seterusnya. Nah kalau kita ingin memperkuat genetik teman-teman, biasanya yang kita pakai adalah inbreeding. Nah inbreeding, in itu di dalam ya, breed. Jadi mengawinkan spesies yang kekerabatannya dekat. Nah, inbreeding ini ada 2 macam, teman-teman. Yang pertama namanya close breeding. Yang kedua namanya line breeding, ya. Ada inbreeding ada 2 macam. Yang pertama itu namanya close breeding, yang kedua namanya line breeding. Nah, close breeding ini yang kekerabatannya deket banget gitu. Jadi bapak ibunya kawin ya kan, misalnya gini. Jadi ini yang masih dalam lingkaran kekerabatan terdekat lah, keluarga dekat ya. Jadi misalnya ini parentalnya ini jantannya A, betinanya B ya kan. Jadi keturunan pertamanya F1-nya ternyata X ya, X1-nya X misalnya. Nah, jadi yang namanya close breeding itu kalau ini X, ada anaknya ada X, ada Y misalnya ya. Nah, yang namanya close breeding itu X dikawinkan dengan Y, ya kan? Atau X kawinkan dengan A, atau Y kawinkan dengan B. Nah, ini yang namanya close breeding. Jadi di lingkaran keluarga terdekat, bapak, ibu, anak, adik, ya itu namanya close breeding, teman-teman. Nah, ini tujuan close breeding
biasanya untuk memperkuat genetik gitu, untuk memperkuat genetik. Jadi misalnya kita menemukan ini bagus banget nih genetiknya, memang kawinin lagi antar keluarganya gitu, itu namanya close breeding ya. Yang berikutnya itu line breeding. Line breeding itu bentar ya. Yang line breeding itu sama sebenarnya, hampir mirip dengan ini, cuma dia lebih jauh ya. Mirip seperti close breeding, cuma dia lebih jauh ya, jauh sedikit ya, agak jauh sedikit. Nah, berarti apa nih? Misalnya menikah dengan sepupu. Nah, dengan sepupu ya kan, dengan bibi, dengan kakek. Nah, cupang kok ada bibi ada kakek ya. Nah, kira-kira gitulah. Jadi udah sampai kakek, udah sampai bibi ya kan, udah pakai sampai paman. Itu namanya line breeding. Jadi lebih jauh. Nah, keduanya sebenarnya kalau kita lihat ini tujuannya untuk memperkuat genetik, teman-teman. Jadi kalau yang namanya persilangan ini untuk memperkuat genetik. Tujuannya pastinya ke situ. Tujuan ini memperkuat gen. Ya kan, memperkuat atau mendominankan salah satu karakter. Mendominankan karakter. Apa nih tulisannya jelek amat ya, bentar ya. Mendominankan salah satu karakter ya. Karakter. Oke. Jadi misalnya kita pengen karakter tertentu, misalnya ini bintik-bintik emas. Nah, kita pengen ada terus, maka kita bisa pakai cara ini gitu ya, mendominankan karakter gitu ya. Tapi ini punya kelemahan ya. Malah justru kalau yang saya tahu, kalau di dunia peternakan kayak di sapi, kambing dan lain sebagainya, ini selalu dihindarin. Yang namanya perkawinan kerabat dekat itu selalu dihindarin. Kenapa? Karena biasanya efeknya negatif gitu, efeknya cacat. Sistem masalahnya banyak ya. Ini sudah bukan rahasia sih. Ini sudah banyak bahkan di sumber-sumber di textbook lah, di buku-buku Indonesia, bahkan di jurnal-jurnal manapun tuh udah jelas ya kan, kalau inbreeding ini memang akan berefek pada permasalahan si spesies tersebut gitu. Jadi efek negatifnya banyak ya. Kalau ngomongin ini udah jelas, ini sudah bukan rahasia, maksudnya udah tahu orang gitu loh. Efeknya ini negatifnya banyak gitu. Salah satunya apanya, misalnya kemampuan sistem imun yang lemah ya kan. Sistem imun yang lemah, apalagi mungkin terus jadi gampang sakit ya kan. Terus apalagi kemungkinan anaknya sedikit, biasanya anaknya makin sedikit biasanya ya kan. Anaknya makin sedikit tuh. Terus yang berikutnya ada kecacatan, cacat gitu. Efeknya ini udah jelas. Nah, imunnya lemah, anaknya sedikit, cacat. Makanya untuk mengurangi, kalau bisa lebih kecil resikonya kalau kita menggunakan yang ini gitu. Lebih kecil resikonya kalau kita menggunakan yang ini. Tapi kalau ya close breeding itu resikonya lebih besar. Lebih bagus kita menggunakan yang line breeding gitu dibandingkan kita menggunakan yang close breeding gitu. Tapi kalau melakukan itu teman-teman, resikonya ini. Kenapa kok bisa kayak begini? Nah, salah satunya kalau dilihat dari sudut pandang genetika. Nah, kalau kita lihat tadi materi yang tadi ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kuncinya di sini nih. Ini kuncinya di sini. Nah, di sini. Di H kecil. Jadi kalau orang melakukan yang namanya line breeding sama yang namanya melakukan inbreeding, itu kemungkinan nih. Kalau yang namanya melakukan inbreeding, kemungkinan besar yang namanya akan efeknya ke sini, teman-teman. Jadi memperbesar kemungkinan munculnya gen homozigot resesif biasanya nih. Biasanya ke sini. Jadi kalau orang sering melakukan yang namanya inbreeding, ini resikonya di sini. Ketika homozigot resesif itu muncul, biasanya ini beberapa penyakit ya. Beberapa penyakit itu biasanya muncul ketika ada gen homozigot resesif gitu. Kalau heterozigot atau homozigot dominan biasanya nggak berpenyakit, tapi ketika dia sering melakukan inbreeding, kemungkinan munculnya homozigot resesif itu besar banget. Nah, inilah yang biasanya bikin cacat. Inilah yang biasanya bikin masalah gitu. Homozigot resesif ini itu sebenarnya permasalahannya, teman-teman gitu. Jadi makanya itulah kelemahan kalau kita melakukan inbreeding gitu ya. Mungkin inbreedingnya jangan gimana ya,
jangan, kalau menurut saya sih ya ada resikonya ya. Nah, untuk mengurangi risikonya tadi pakainya line breeding aja gitu ya kan. Kalau misalnya teman-teman mau buat inbreeding F1 sampai F2 sampai F3 sampai F4 nggak ada masalah sih menurut saya. Tapi kalau pengen memperkecil kemungkinannya, coba nanti kawinkan lagi dengan induk yang pertamanya. Itu salah satu solusinya. Induk yang paling awal, parental yang pertama kali gitu. Itu bisa ketika udah F3 misalnya, kawinkan lagi dengan parental yang pertamanya gitu. Atau coba diselingin dengan crossbreeding. Tapi crossbreedingnya kalau bisa memang dia juga membawa sifat yang kita inginkan tadi gitu. Misalnya kita pengen ada bintik-bintik emasnya, kita ternyata dapat cupang lagi nih, cupang dari peternak lain yang kita tahu riwayatnya, dan ternyata memang dia punya sifat yang kita inginkan juga. Coba crossbreeding. Nah gitu. Jadi untuk menguranginya kalau bisa tadi ya pakai line breedingnya. Nah yang berikutnya adalah crossbreeding teman-teman. Crossbreeding ini kalau kita artikan artinya kawin silang gitu ya. Kawin silang ini kita kawinkan dengan jenis yang berbeda gitu ya. Kami kalau ngomong cupang berarti masih sama-sama cupang ya, masih sama-sama marga beta ya kan. Jadi crossbreeding ini adalah dikawinkan dengan yang beda jenis gitu ya. Ini bagus nih ya, ini tujuannya, kalau ini tujuannya jelas nih, tujuannya untuk mencari variasi genetik baru ya, justru kalau orang-orang peternakan yang saya tahu ya, kalau di kambing, sapi dan lain sebagainya, mereka justru sering-sering melakukan crossbreeding ini. Justru yang namanya inbreeding tuh dihindarin banget gitu, ya. Tapi suatu ketika inbreeding itu perlu teman-teman. Misalnya kita punya indukan yang bagus banget ya, kita nggak pengen dia ini dikit lagi kita takutnya dia karena udah tua ya, kita takut dia mati. Nah maka kita harus punya generasi penerus dia dong. Nah itu perlu kita lakukan gitu untuk memperkuat genetiknya ya. Anaknya kita kawinkan dengan dia, kita berharap dia punya penerus nanti gitu. Jadi yang namanya inbreeding kadang-kadang perlu, tapi memang ada risikonya di situ ya. Yang berikutnya adalah crossbreeding tadi ya. Jadi tujuan dari crossbreeding adalah mendapat variasi genetik baru gitu. Itu tujuannya. Dan ini disilangkan dengan jenis cupang yang berbeda. Nah itu kira-kira teman-teman, kalau dari yang saya tahu yang biasanya dipakai sama teman-teman semua adalah inbreeding ya kan, dan juga crossbreeding ya, untuk mengurangi tadi resiko tadi yang saya bilang tadi, homozygote recessive. Kalau bisa ya itu tadi ya, kalau bisa inbreedingnya yang line breeding aja gitu, diselingin, jangan crossbreeding terus, tapi diselingin dengan line breeding. Dan kalau bisa diselingin juga dengan crossbreeding, diselingin dengan crossbreeding ya, supaya nanti ya tidak terlalu beresiko anaknya cepat mati atau gimana ya kan nanti ya rugi juga kan, sayang juga gitu. Jadi selingin dengan crossbreeding asalkan sifat yang kita inginkan itu ada di ikan yang mau kita crossbreeding kan gitu ya. Jadi itu ya kira-kira teman-teman ya. Oke, kepanjangan videonya ya, kayaknya semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau sharing-sharing atau mau ngasih masukan atau saya ada yang salah, silakan, saya siap menerima masukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.